Sahabat, udah tahu kan alat musik apa ini? Betul banget, namanya sasando, alat musik yang berasal dari NTT. Nah, ada nih sahabat saya namanya Maria Gabriela Isabella atau yang akrab dipanggil Bella, yang sangat peduli budaya yang ada di kampung halamannya di NTT. Nah, sejak usia yang relatif muda, ia sudah menggagas Copa de Flores. Usianya di Maret lalu barulah 26 tahun, tapi karyanya di dunia busana berbasis wasra, khususnya tenun asal Nusa Tenggara Timur, sudah layak diacungi jempol. Ia adalah Maria Gabriela Isabella. Busana produksi Maria bersama 7 rekan semasa sekolahnya telah digelar dalam eksebisi bergengsi Jakarta Fashion Week tahun 2015 dan Indonesia Fashion Week tahun 2016 serta tahun 2018. Wow, terima kasih teman-teman. Wah, langsung ke sana yuk, Bella yuk. Nah, tadi kalau kita udah lihat karya-karya dari Bella nih, luar biasa. Kalau kita lihat ya tadi ya, ini bener-bener biasanya kalau kain tenun ikat itu di NTT ya khususnya itu kan dijadikan sarung ya. Tapi di tangan Bella itu bisa langsung berubah menjadi busana atau fashion yang casual gitu, yang keseharian. Itu idenya dari mana sih konsepnya? Oke, jadi Copa de Flores itu merupakan sebuah social enterprise. Jadi kita mengusung konsep di mana menenun itu merupakan sebuah proses pemulihan berbasis meditasi visual. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan penenun-penenun di daerah Nusa Tenggara Timur. Lebih banyak sebenarnya di Kabupaten Sika dan menghasilkan kreasi-kreasi tenun yang kami kombinasikan sebenarnya dengan kain-kain lain sehingga bisa digunakan, kita sih bilangnya a faithful companion, jadi bisa digunakan gak cuman buat acara formal, gak cuman kesannya tuh buat mama-mama aja yang make, tapi teman-teman kita juga bisa make dan bisa buat kampus, bisa buat jalan-jalan dan lain sebagainya. Betul, jadi yang muda-muda itu juga bisa melestarikan budaya begitu ya. Benar. Nah, ini kan ada juga muncul tagar fashionably humanist ya. Apa sih bisa diceritakan nggak konsepnya apa sebenarnya itu? Nah, fashionably humanist sendiri itu berarti orang-orang yang memang seneng sama dunia fashion, seneng sama berpenampilan, tapi juga mereka tuh peka akan isu-isu sosial, terutama dengan isu-isu humanisme. Karena kami juga bekerja sama dengan beberapa lintas yayasan, terus lintas LSM juga untuk bisa mengembangkan pemberdayaan untuk perempuan, terutama di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini saya lihat ada kain tenun ikat, ini bisa ceritain sedikit nggak? Latar belakangnya seperti apa sih motif-motif ini? Oke, jadi kita bermula dari namanya Copa de Flores dulu kali ya. Jadi Copa de Flores ini arti namanya adalah Nusa Bunga yang merupakan arti nama dari Pulau Flores sendiri. Jadi kenapa kita namain Copa de Flores? Karena dari proses kita membuat tenun, semua material yang kita gunakan adalah berasal dari alam. Jadi dari mulai kapasnya, itu dari alam langsung, terus kita juga menggunakan pewarnaan alam, sehingga kayak environmental friendly. Nah, di sini itu aku membawa dari 3 kabupaten atau pulau yang berbeda. Jadi yang ini tuh dari Kabupaten Sika, ini juga menggunakan pewarnaan alam. Terus ini juga dari Sumba, ini kita menggunakan akar mengkudu.
Jadi akar mengkudu, terus ini motifnya juga bisa dilihat, motif kuda di sini. Oh, terus ya yang ini dari Sabu. Terus yang ini juga dari Sumba. Oke, ini untuk masing-masing motif ini ada ininya nggak sih? Spesifikasinya dipakai untuk acara apa dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau spesifikasi untuk fungsional ya, berarti fungsional kainnya, beberapa kain dari Nusa Tenggara Timur tuh memang nggak boleh, ada beberapa yang kurang dibolehkan kalau dipotong. Ya contohnya nih, yang ini nih. Jadi kita tuh di Kopas selalu ngelihat sebenarnya artinya dulu. Nah kalau ini sebenarnya fungsinya tuh lebih bisa digunakan sebagai selendang. Terus sebenarnya bisa digunakan untuk padu padan baju-baju lain. Ini juga sama, ini sebenarnya bentuknya kain. Jadi kalau di Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Sika, itu yang boleh menenun tuh hanya perempuan. Nah ini sebenarnya filosofi awalnya nih sebagai bahan-bahan sandang atau selimut buat keluarga mereka di sana. Nah saya penasaran kalau tadi kan bilang ini kalau kain yang seperti ini kalau saya mau memakainya bisa dibantu nggak? Cara pakainya gimana? Boleh? Bisa, boleh. Penasaran ya sahabat di rumah ya? Oke, saya ambilkan perlu peniti mungkin. Ya kan, sudah pasti siapa tahu gimana nih cara memakainya. Oke, kalau ini tuh tadi kayak aku bilang ini motif-motif yang nggak boleh dipotong begitu ya? Sebenarnya, jadi untuk pemotongannya tuh butuh meditasi dulu kan. Nah ini contohnya nih kita pakai misalkan giniin dulu. Terus ini style pertama nih sebenarnya bisa dijadiin, kalau teman-teman suka lihat, ini tuh sebenarnya bisa dijadiin. Ini bisa diginiin, terus biasanya kalau ini tangannya diliatin aja. Tangan kayak gini. Terus kayak ini tuh bisa teman-teman kalau punya belt atau misalkan kalau mau pakai kancing aja tuh bisa di sini. Gitu. Jadi ini tuh udah semacam kayak semi blazer gitu. Kalau teman-teman pengen pakai ke acara-acara formal maupun non formal. Atau semi formal. Atau semi formal juga boleh. Ini baru satu nih. Ini baru satu. Terus sebenarnya bisa dijadiin, ini tuh dijadiin kayak shawl gitu. Di sini dijadiin shawl. Ini tuh kalau shawl sebenarnya banyak banget, banyak banget stylenya. Ini aku praktekin satu dulu, biar nanti bawahnya. Ini sebenarnya kayak satu gini. Ini rumbai-rumbainya sih kalau bisa kelihatan gitu sih. Gini. Terus satu lagi kalau mau pakai buat bawahan tuh juga bisa. Jadi buat ini kan kayak sekarang lagi zaman ya, lagi ada banyak movement berkain gitu. Jadi ini bisa langsung aja digunakan sebagai kayak kain di bawah. Kain di bawah. Banyak ya ternyata ya, dari satu kain aja kita bisa. Dililit aja. Dililit. Dililit gitu Kak. Jadi kalau ini tuh perempuan sama laki-laki juga kayak harus bedain gitu makanya. Ini buat kalau mau jadiin kain biasa gitu. Ini kain biasa ya, bawahan ya? Iya, ini ya bawahan. Wow. Tapi sekarang ini kita pengen ajak ya sahabat di rumah untuk melihat sebenarnya sejauh apa sih generasi muda mengetahui dan memahami budaya Indonesia. Kita lihat ya, ini dia. Jawa kalau nggak salah itu lurik sama batik ya. Dari Jawa itu batik. Lurik atau batik kalau nggak salah. Jawa itu batik sama lurik. Jawa batik. Sumatera Utara itu, aduh lupa aku Kak. Sumatera Utara, wah orang Batak pasti harus tahu nih. Ulos. Sumatera Utara itu ulos ya? Ulos. Sumatera Utara ulos. Sumatera Utara ulos ya. NTT. Pas
NTT itu, waduh, Ende ya? Ende mah itu ya kabupaten. NTT tenun ikat. Dari NTT itu tenun ikat. Ya, tenun ikat, tenun ikat. NTT itu tenun ikat. Bali endek. Bali itu, nah, endek, endek. Bari pas juga. Pas. Pas. Nah, tadi kita udah lihat nih ya, Bella ya, dan sahabat di rumah ya, ternyata nggak semuanya paham terkait dengan budaya Indonesia. Tanggapannya, Bella? Kalau tanggapan dari hal tersebut sih kita ngelihatnya sayang sekali ya, soalnya kalau dilihat Indonesia tuh sangat kaya dengan kebudayaan dan kita juga punya banyak generasi muda sebenarnya, yang sebenarnya generasi muda ini tuh bisa jadi tongkat penerusnya kebudayaan-kebudayaan kita. Nah, sekarang gimana kalau sahabat di rumah kita tantang Bella ya untuk coba memperagakan berbagai kreasi dari kain tenun ikat. Ke salah satu model kita boleh ya? Oh iya. Boleh ya, kita panggilkan dulu. Nih dia model kita. Novi, ayo masuk sini ke rumah saya. Nah, coba monggo di sini. Kira-kira yang cocok apa nih, Bella? Kita coba lihat ya. Ya. Yang cocok, aku coba pakai yang ini deh. Boleh. Jadi ini kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi ini tuh kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya kan kakaknya make banyak banget ya kainnya, ini. Nah, kalau ini juga bisa diginiin, boleh minjem? Gimana nih sahabat di rumah nih? Kalau tadi kita udah lihat kan satu model, ini model berikutnya ya, kreasi berikutnya ya. Ini aku padanin biar sesuai sama bajunya juga. Iya, betul. Oke. Ya. Jadi ini bisa diginin aja. Wow, keren banget. Terima kasih ya Novi, terima kasih juga Bella sudah berbagi terkait dengan tenun ikat NTT ya. Dari NTT kita menuju ke kain lurik khas Jawa. Yang penasaran? Jangan kemana-mana, tapi Mike Chandra luar biasa. Lurik itu garis-garis, jadi makna yang tersembunyi dari lurik itu artinya adalah kesederhanaan.